Bapak Ibu sudah masuk? Nampak. Sampun Bu, nampak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Ibu penyuluh KB, Bapak Kapidalduk, mohon izin menyampaikan materi PIKR dan genre dalam mendukung Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Insan Genre merupakan ikatan satuan generasi berencana. Kami adalah organisasi yang menangani 3 komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Yang kedua yaitu Duta Genre. Yang ketiga Saka Kencana. Ya, itu 3 komponen yang berada di bawah naungan kami. Nah, di tahun ini Coba mic-nya Mbak Ulfa. Ada jadwal di dokter itu. Sudah bisa terdengar? Iya. Mungkin minta tolong partisipan yang lain mungkin bisa di suaranya matul kurang jelas. Berarti anak tenang bukan. Pak Eko lagi. Pak Eko. Monggo dicoba Mbak Ulfa. Oke, bisa saya lanjutkan nggih Bu? Mungkin sudah lebih tenang. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam Insan Genre sudah ada 3 komponen yang berada di bawah kami dalam binaan kami. Yang pertama kelompok PIKR, Duta Genre, dan Saka Kencana. Nah, di tahun 2022 kami juga diminta untuk mendukung program dalam Sekolah Siaga Kependudukan. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya yang memang sudah terbentuk PIKR mungkin sudah mengenal kelompok PIKR itu seperti apa. Tetapi mungkin untuk beberapa sekolah yang memang masih baru, mungkin akan kami kenalkan dulu apa itu kelompok PIKR nggih. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, dalam kelompok PIKR itu sendiri ada beberapa materi yang disajikan. Yang pertama yaitu program genre sendiri. PIKR ini merupakan suatu kelompok siswa di dalam sekolah yang dibentuk, dikukuhkan oleh kepala sekolah. Nah, di situ ada beberapa pengurus, di antaranya ya ada pendidik sebaya, ada konselor sebayanya di sana. Tetapi biasanya pendidik sebaya tersebut sama konselor sebaya biasanya sudah kita latih. Biasanya kita mengadakan beberapa pelatihan Bapak Ibu, beberapa pelatihan yang bekerja sama dengan sekolah dalam pembinaan PIKR tersebut. Nah, biasanya siswa-siswa yang dipilih oleh sekolah itu kita datangkan, kita latih bersama yang diawali dengan pemberian materi genre itu sendiri untuk siswa tersebut bisa menjadi pendidik sebaya. Begitu. Ini untuk yang PIKR. Nah, selanjutnya lagi pelatihan tersebut biasanya kita itu ada yang rutinitas.
setahun sekali mungkin kita ada, ini tergantung dengan kesediaan APBD sendiri kepada kami untuk mengadakan pelatihan. Namun pelatihannya juga biasanya juga nanti ada permintaan dari BKKBN provinsi. Nah, ini biasanya kita akan memilih beberapa siswa dari kelompok yang sangat aktif untuk kita kirimkan ke perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu integrasi dari materi kependudukan sendiri dalam SSK. Ini biasanya selama ini di kelompok PIK-nya sendiri yang awalnya sendiri materi-materi pada kelompok PIK itu biasanya including di kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi biasanya ada beberapa sekolah yang memang menyelipkan materi kependudukan itu biasanya melalui ekstra, misalnya pramuka, PMR, dan atau kegiatan di kelompok PIK-nya sendiri. Kadang memang kalau kelompok PIK di sekolah yang memang sudah terbentuk, itu biasanya sudah mandiri Bapak Ibu. Jadi sudah ada kegiatan sendiri, juga dikawal melalui sekolah, jadi materi di sana bisa dikembangkan oleh kelompok itu sendiri dengan melibatkan semua siswa. Ini bagi yang sudah terbentuk kelompok PIK-nya. Nah, kegiatan kependudukan lagi bisa diinkludingkan lagi dalam ekstra, misalnya karya tulis. Mungkin ini sudah ada beberapa sekolah, karena terus terang saja untuk materi kependudukan sendiri juga kadangkala juga ada lombanya juga, ada lomba karya tulis ilmiah dengan tema kependudukan, Bapak Ibu, begitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam SSK sendiri ada beberapa tujuan yang memang matching dengan keberadaan kelompok PIK-R di sekolahnya. Nah, seperti yang saya sajikan tadi bahwa di SSK sendiri sudah jelas memiliki tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing dan mengembangkan sikap perilaku. Sedangkan di PIK-R sendiri yaitu sudah merupakan wadah di mana kelompok tersebut memang benar-benar memfokuskan ke program kependudukan dengan segala materi yang including di dalamnya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya sasaran program SSK. Ke mute. Saya muti lagi. Oke, sampun Bu. Lanjut tadi. Oke. Berikutnya yaitu sasaran program di SSK melalui isu kependudukan. Mungkin sudah beberapa materi sudah dibahas bahwa sasarannya program SSK, pemahaman kesehatan reproduksi, PUP, AKB, maupun peningkatan kualitas pendidikan usia produktif. Nah, semua sasaran ini juga matching dengan sasaran yang ada di program genre, Bapak Ibu. Jadi itu kenapa integrasi antara SSK dan program genre ini lebih menyatu begitu. Karena memang visi misinya kurang lebihnya sama. Cuman di SSK mungkin lebih komplit dengan ada beberapa sarana dan prasarana. Kalau kami di genre hanya khusus untuk pembinaan kelompoknya saja dengan materi-materi di dalamnya begitu. Dari program genre sendiri juga kami itu menyiapkan adik-adik yang tergabung di dalamnya untuk bisa menjadi informan untuk sebayanya. Jadi kalau moto di kami adalah dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Jadi bagaimana semua yang tergabung di kami, adik-adik ini bisa siap untuk untuk menjadi contoh positif untuk teman-teman sebayanya. Karena dari beberapa kasus yang masuk ke kami bahwa sebaya ini lebih memiliki peran penting daripada pembinaan atau konseling yang diberikan oleh yang lebih tua begitu, karena lebih sharingnya bisa lebih nyantai kalau antar sesamanya begitu Bapak Ibu. Selanjutnya
Dari beberapa program genre yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa fokus ya yang akan kami bahas di sini. Yang pertama PKBR. Nah, PKBR yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Di sini ada beberapa pelatihan, ada beberapa informasi, ada beberapa sosialisasi materi yang memang dibahas khusus untuk diberikan informasi kepada remaja, bagaimana remaja itu sendiri bisa menyiapkan kehidupannya agar bisa menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, seperti moto genre, begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu program yang lagi fokus kita tangani, yaitu sosialisasi penurunan stunting. Nah, penurunan stunting ini kenapa feedback lagi dikembalikan, bukan dikembalikan ya, feedback diamanahkan juga bagi kami para remaja di genre ini, karena memang diharapkan remaja ini juga bisa pandai untuk memberikan konseling untuk sebayanya bagaimana pencegahan penurunan stunting ya versi remaja. Di sini diharapkan agar informasi yang didapat itu bisa lebih mengena ke sasaran. Karena apa? Karena dari benang merah isu strategis yang terjadi bahwa penurunan stunting akan dimulai dari pendewasaan usia perkawinan. Oleh karena itu, remaja memiliki peran penting yang pertama yaitu dengan mendewasakan usia perkawinannya. Jadi perkawinannya dulu didewasakan, baru diarahkan untuk memiliki anak nanti juga yang berkualitas. Jadi diurut dari benang merahnya begitu, program yang diamanatkan ke kami. Yang berikutnya yaitu program genre ini juga akan menyajikan pengembangan life skill di sini. Jadi bagaimana menjadi remaja yang produktif itu kita sharingkan di sini juga. Jadi remaja tidak hanya menghabiskan waktu luang hanya dengan main game atau dengan nongkrong atau dengan kegiatan-kegiatan lain yang kurang berguna, tapi di genre ini kita akan bahas bersama untuk mengembangkan bakat. Jadi pengembangan life skill misalnya yang suka vlogger atau yang suka konten mungkin bisa kita arahkan ke yang lebih positif. Dalam genre sendiri juga ada ajang-ajang kreativitas untuk pengembangan life skill seperti yang kemarin itu kita ikuti yaitu lomba pembuatan video pendek dengan aksi Cashpro penurunan stunting. Jadi pendampingannya bisa seperti itu. Jadi tidak hanya main konten aja, jadi remaja-remaja kita arahkan agar bisa menjadi remaja yang lebih produktif. Nah, program yang berikutnya yaitu Duta Genre. Nah, ini merupakan brand ambassador kami, Bapak Ibu. Duta Genre ini merupakan percontohan lah, jadi ajang pemilihan dari anggota-anggota kelompok PIK se-Kabupaten Bondowoso. Nanti kita akan seleksi bersama, kita arahkan bersama untuk bisa terpilih menjadi duta genre. Insya Allah di tahun ini kami akan mengadakan pemilihan duta genre Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, terutama yang di MA atau SMA mungkin bisa ikut bergabung mendaftar ke kami nanti dengan ada beberapa persyaratan, karena duta genre ini bukan hanya good looking aja Bapak Ibu. Jadi di sini akan kita pilih remaja yang benar-benar punya good attitude, terus juga benar-benar yang punya wawasan tentang kependudukan yang lebih luas lagi. Mungkin dari Bapak Ibu dari MA atau SMA nanti bisa bergabung. Nanti insya Allah kita akan pengumuman untuk persiapan pendaftaran duta genre di tahun ini. Insya Allah mungkin nanti habis Lebaran Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu materi pendukung lainnya mungkin ya materi yang mendukung seperti Cashpro. Nah, nanti Bapak Ibu kalau di kami semua pemberian materi sosialisasi insya Allah akan diberikan oleh sebaya, oleh remaja juga. Jadi usia 24 kurang dari 24 dan yang pasti belum menikah. Nah, khusus untuk usia pemilihan duta genre Bapak Ibu, kami ini usianya kurang lebihnya antara 16 sampai 24. Untuk yang SMP belum bisa kita siapkan Bapak Ibu. Jadi untuk yang SMA saja begitu. Selanjutnya
materi kesehatan remaja Bapak Ibu. Nah, Lancar. di kegiatan genre sendiri, terutama Mbak Ulfa, suaranya ke-mute. oke, Yeah. sudah Bu. Ya. Oke. Nah, kesehatan remaja di sini diawali dengan remaja mengenali dirinya tentang pubertas yang dialami. Pengenalan materi pubertas ini mungkin bisa dikenalkan mungkin sejak usia SMP mungkin ya, karena tapi ada beberapa sekolah kemarin itu minta ke kita bahkan dari SD sudah mulai dikenalkan dengan versi sesuai usianya. Jadi tidak mengandung konten-konten yang bisa menimbulkan ini ya Bapak Ibu, bisa menimbulkan tanda tanya besar ya, soalnya kan yang dihadapi juga anak-anak juga. Jadi kita akan memilih sarana sosialisasi sesuai dengan usianya begitu. Nah, yang berikutnya yaitu seksualitas sendiri. Nah, jadi remaja akan kita ajarkan bagaimana untuk memahami perbedaan seks, perubahan hormon, dan terutama cara mengendalikan dorongan seksual. Biasanya ini lebih ke mungkin SMP sudah mulai ya, karena beberapa kali ada klien yang memang masuk ke kami, memang cara pengendalian dorongan seksual itu lebih pertama kali rentang-rentangnya ini di usia SMP Bapak Ibu. Jadi siswa itu mulai banyak yang terpengaruh dengan beberapa konten, apalagi yang sudah mulai tersebar bebas di medsos. Ini mungkin juga bisa jadi perhatian dari kita semua Bapak Ibu. Jadi menyaring sosmed sendiri itu bagaimana caranya, karena memang ada beberapa, bahkan kemarin itu ada yang nyoba sharing dengan kita bahwa usia SD sudah ada grup itu ada siswa yang ikut grup dengan konten pornografi begitu. Jadi mungkin ini menjadi butuh perhatian kita semua, bagaimana siswa tersebut bisa kita arahkan agar ke dorongan seksualitasnya lebih ke arah positif begitu. Selanjutnya yaitu tentang reproduksi. Nah, itu sudah jelas bahwa reproduksi di sini siswa akan kita ajarkan juga bagaimana proses terjadinya kehamilan, siklus reproduksi yang sehat dan terencana, serta menghindari risiko 4T. 4T itu berarti terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu rapat, dan terlalu 4T, 4 terlalu. Oke. Selanjutnya yaitu kesehatan dan gizi remaja. Nah, mungkin dari materi ini bisa kita tekankan untuk beberapa kasus remaja yang ditangani. Ada beberapa remaja itu yang sekarang ini yang lagi viral ini diet ketat gitu. Jadi kita bisa sharing bersama bahwa bagaimana hidup sehat tanpa mengabaikan kesehatan, gitu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu perilaku beresiko. Memahami perilaku seksual beresiko, mampu berpikir kritis tentang dampak yang ditimbulkan. Perilaku beresiko ini bisa digambarkan secara luas Bapak Ibu, bahwa lebih ke arah ke penyimpangan seksual juga di sini. Karena berhubungan dengan pola pikir seksualitas tadi, bahwa kadang remaja itu masih bingung bagaimana mengendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik, akhirnya berdampak ke perilaku seksual yang berisiko. Nah, selanjutnya yaitu tindakan berbahaya. Memahami pernikahan dini dan aborsi tidak aman terhadap tindakan berbahaya. Mohon maaf Bapak Ibu, juga kami sampaikan bahwa di Kabupaten Bondowoso sudah banyak Bapak Ibu korban aborsi. Jadi kadangkala dari kehamilan tidak diinginkan tersebut, akhirnya tidak bisa, sudah gelap mata pasangan muda tersebut, akhirnya lari ke aborsi. Bahkan kasus yang kami tangani itu pernah satu orang tuh sampai 4 kali Bapak Ibu. Jadi ini sangat miris sekali. Interupsi Mbak Ulfa, waktu kurang 3 menit ya. Oh, iya. 8 menit. Ya, siap. Berarti lanjut ke materi berikutnya.
Nah, dalam program Genre sendiri seperti tadi, fokus PKBR bisa merencanakan berkeluarga. Yang pertama yaitu kesiapan berkeluarga itu sendiri, bagaimana memahami persiapan keluarga, terus perkembangan dan fungsi keluarga sendiri. Yang perlu kita tekankan bahwa semua hal yang terjadi pembinaan di remaja ini lebih fokus ke 8 fungsi keluarga. Karena segala sesuatunya kita awali dari lingkungan keluarga, Bapak Ibu. Nanti apa itu 8 fungsi keluarga, mungkin next akan ada materi khusus ini. Selanjutnya yaitu pengasuhan keluarga sehat, berhubungan dengan fokus penurunan stunting dari pengasuhan keluarga sehat ini, pengoptimalan 1000 hari pertama kehidupan, gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pengembangan life skill mungkin tadi sudah saya jabarkan secara detail tadi. Di genre itu ada apa aja? Ya ini tadi ada pelatihan, simulasi. Nah, duta genre sendiri itu tadi ada dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Kenapa itu tadi? Kita ada pemilihan ajang yang benar-benar kita seleksi karena duta ini akan menjadi brand ambassador kita. Bagaimana remaja bisa menjadi contoh yang baik untuk sebayanya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Di genre kita ada jargon. Yang pertama, ketika ada kata-kata salam genre, maka jawabannya salam. Ketika ada remaja genre, jawabannya sehat, cerdas, ceria. Ketika ada kata-kata genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kembali ke host Bu Ovi, matur nuwun.